Ya kemarin? alhamdulillah, kemarin itu terekrut peserta total itu sampai 185 orang. Dari berapa kabupaten kemarin, Pak? Dari berapa kota? Empat kabupaten. Empat daerah di Ya, 4 kabupaten. wilayah. Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Solo Selatan. Berapa peserta, Pak? 185. 185, luar biasa Ya. itu, Pak ya. Cuman jenis lombanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun pendengar berada. Selamat datang di podcast YIN Kerinci. Kita kembali lagi di sesi di bincang-bincang santai sama salah satu narasumber yang ada di YIN Kerinci. Oke, hari ini kita akan bahas soal aspak. Kemarin juga udah dilaksanakan. Juga barengan dengan Expo YIN Kerinci. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang memang orang yang melakukan segala hal di kegiatan aspak tersebut. Oke, hari ini kita kedatangan Bapak Rido. Pak Rido, Pak ya? ya, Nama lengkap Bapak Muhammad Rido. Fakultas? Sekarang home base di? Kalau home base di bahasa Arab. Oh, home base bahasa Arab. Tapi Di Tarbiyah, Pak? Di Tarbiyah. Di Tarbiyah. Oke. Kegiatan sekarang hari-harian, Pak? Ya, hari-harian sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan wakil di dekan Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah. Oh, tidak di Tarbiyah, Pak ya? Tidak di Tarbiyah. Jadi silang-silang. Nah, kita memang multidisiplin. Oke, apa kabar, Pak Ido? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Covid kayak ini lagi ini aman masih? Aman. Pernah kena Covid, Pak? Pernah. Waktu di sinilah atau? Tidak, saya sedang di luar daerah. Luar daerah ada gitu. acara di luar daerah. Nah, ketika mau cek PCR mau pulang, tahu-tahunya positif, ya sudah. Positif. Isolasi mandiri. Di Jakarta. Di Jakarta. Waktu ada kegiatan, Pak ya? Iya, benar-benar. Tapi udah lama banget, Pak ya? Alhamdulillah udah hampir, udah lebih setengah tahun yang lalu. Ya. Sudah vaksin berarti, Pak? Sudah. Vaksin sudah. Lengkap sudah vaksin, Pak? Sudah. Pakai booster juga enggak? Belum? Oh, belum, booster enggak, belum. Booster belum ya, Pak ya? Nanti booster kalau kita mau umroh. Oke, Bapak Rido ini selain sebagai pengajar dan aktivitasnya di YIN Kerinci juga punya travel umroh gitu, benar, Pak ya? Iya, betul. Sebagai pembimbing saja. Oh, iya. Jadi yang sampingan yang mana, Pak? Yang sampingan pembimbing. Itu kan pengabdian masyarakat. Oh gitu. Iya, siap. Oke, Pak Rido, kita pengen tanya-tanya nih, Pak. Soal aspak dan expo kemarin. Nah, ini kayaknya menarik kegiatan ini. Sepertinya sudah lama sekali hingar-bingar itu tidak muncul, Pak ya. Apalagi kemarin berapa tahun belakangan kita udah COVID. Juga udah yang lain juga yang nggak bisa kemana-mana gitu, Pak ya. Jadi memang kita YIN Kerinci mulai berani untuk beraktivitas di luar lagi gitu, bener, Pak? Iya, betul. Tapi standar protokol kesehatan ketat, Pak ya? Oh, tetap. Pak? Itu jadi menjadi syarat itu. Oke. Aspak, apa aspak, Pak? Jadi aspak ini kan singkatan dari Academic Sport and Art Competition. Oh, berarti jenis jadi dia event. Lomba. Ya, event lomba. Lomba targetnya adalah siswa-siswa di tingkat aliyah, LTA sederajat, dalam rangka YIN Kerinci ini promosi dan sosialisasi mahasiswa baru. Oh gitu. Berarti mengenalkan nama baik citra YIN Kerinci ini keluar gitu, Pak ya. Mengenalkan YIN Kerinci, citranya seperti apa, kemudian aktivitas YIN Kerinci ini bagaimana, dan apa saja yang ada di YIN Kerinci. Semua fasilitasnya di ini gimana gitu, Pak ya. Makanya kita beranikan aspak itu lombanya itu kan lebih banyak dalam bentuk luring. Oh gitu. Jadi siswanya kita hadirkan ke kampus. Yang daring ada juga bagi yang wilayah-wilayah jauh kan. Oh gitu. Karena kita kan tidak saja Kerinci dan Sungai Penuh, tetapi masuk wilayah-wilayah kabupaten sekitar. Merangin, pesisir selatan. Sampai ke situ, Pak ya? Ya, Solo Selatan. Gitu. Pesertanya ada. Berarti masing-masing itu ngirim peserta atau memang mereka yang punya keinginan untuk ikut lomba atau memang ada surat masuk ke situ gitu, Pak? Ya, memang kita share semua jenis lomba ini kita antar ke sekolah dan yang jauh itu kita kirimkan ya secara tertulis
jenis lombanya, kemudian jadwal pelaksanaannya, dan kita buka pendaftarannya secara luring dan daring. Dan lombanya bagi yang jauh kita sediakan daring. Oh gitu. Nah, yang mau jauh datang silahkan juga kita siapkan. Berarti ini disambut baik sama peserta-peserta lomba calon-calon gitu Pak ya? Ya alhamdulillah. Kemarin itu terekrut peserta total itu sampai 185 orang. Dari berapa kabupaten kemarin Pak? Dari berapa kota? Empat kabupaten. 4 daerah. Ya, 4 wilayah. Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Solok Selatan. Berapa peserta Pak? 185. 185 luar biasa gitu Pak ya. Cuman jenis lombanya ada 9 ya. Oh gitu. Berarti 185 itu untuk 9 jenis lomba. 9 jenis lomba. Ya. 9 itu apa aja tuh Pak? Ada yang nuansa akademik, nah itu ranking 1. Nah, kemudian ada yang nuansa ada telepon Pak ya? Oh iya. Aduh, ini ada yang nelpon lagi nih. Mahasiswa Pak? Mahasiswa biasa. Oke. Iya. Sibuk Pak ya, jadi ya jam dinas kan biasa. Siap. Jadi yang tadi ada dari? Jadi ada yang nuansa akademiknya, lomba yang di bidang akademik itu kita siapkan ada ranking 1. Kemudian debat bahasa Inggris. Nah, kemudian dari segi sportnya kita ada bulu tangkis kemarin karena kita punya lapangan dan sekarang sedang direhab habis itu lapangan bulu tangkis kita yang di Kota Lolo Pak? Kota Lolo di ruang auditorium itu. Di belakang ini bukannya kita punya apa juga Pak ya? Lapangan. Itu lapangan kita punya panjat dinding. Yang di belakang ini TPD? Yang mana? Yang di belakang TPD ini kita punya lapangan itu. Itu lapangan takraw sama voli. Oh. Nah, itu ada. Tapi masih nggak aktif atau gimana? Ya, cuman kemarin ya karena untuk olahraga kita batasi karena alasan protokol kesehatan. Jadi tidak untuk mengumpulkan orang banyak di satu tempat itu kan masih perlu kita batasi. Biar tidak padat. Ya, makanya kita ambil bulu tangkis karena pemainnya cuma terbatas dan tidak juga berdempetan kan. Nah, jadi agak aman lah. Di antara semua lomba yang paling heboh Pak? Yang paling heboh itu hampir semua lomba heboh. Hampir semua lomba heboh Pak. Ya, terutama ranking 1. Ranking 1 itu pesertanya kan mendekati 90 orang. Oh gitu Pak ya? Ya, jadi itu heboh tuh. Jenis ranking 1 ini cerdas cermat gitu Pak? Oh, semacam cerdas cermat tapi dia individual. Oh gitu. Nah, jadi mereka dikumpulkan dalam satu acara, satu lomba sebanyak ini, jadi mencari nomor 1 terbaik. Oh gitu. Siapa yang bisa jawaban benar sampai bertahan sampai akhir. Kayak wants to be a millionaire gitu Pak? Ya. Bukan. Dia seperti kolektif ini. Oh gitu. Ya, jadi orang 90 orang peserta dikumpulkan. Daring luring Pak? Ini luring. Oh gitu. Ya, luring memang kita hadirkan di ruang pertemuan di auditorium itu. Nanti dari PJ lombanya akan memberikan soal-soal. Oh gitu. Jadi satu soal siapa yang kalah gugur, siapa yang salah jawab gugur. Keluar dari itu Pak ya? Keluar dari zona. Gitu. Sampai mendapatkan 1 terbaik yang tidak pernah salah menjawab soal. Berarti Kota Lolo rame hari itu Pak? Rame sekali. 4 hari itu pokoknya sampai tidak muat lah. Tapi tetap standar protokol kesehatan Pak ya? Tetap kita pakai. Tidak berkerumun Pak ya? Tidak walaupun euforianya luar biasa. Ya. Oke. Aspak selain untuk promosi nggak ada lagi alasan Aspak ini hadir di kampus Pak? Ada. Jadi itu juga menjadi bagian dari bidang kemahasiswaan sebagai pembibitan terhadap skill-skill siswa. Nanti mereka bergabung ke IAIN Kerinci akan menjadi orang-orang berprestasi, orang-orang unggulan. Oh gitu, screeningnya Pak ya? Ya, jadi screening awal lah. Jadi istilahnya mereka ini yang menjadi cikal bakal mahasiswa kita. Nanti ketika mereka sudah mahasiswa itu kan yang juara itu kan prestasi ininya hadiahnya kan luar biasa Pak. Oh gitu Pak ya? Ya, mereka yang juara itu gratis kuliah di IAIN Kerinci. Wah, luar biasa. Gratis ya. Selama 4 tahun. Yang juara 1 itu sampai tamat gratis kuliah. Sampai tamat ini kalau semesternya tinggi? Ya, kita kan standar tamat itu kan hanya 8 semester. Berarti tetap dalam koridor. Tetap dalam koridor Pak ya. Iya. Oke. Kapan-kapan kami ada piala bergilir Pak? Iya, jadi karena ini di tingkat SMA, jadi ada sekitar 24 SMA, SLTA, Madrasah Aliyah ini mendaftar. Jadi dari ke-24 sekolah yang mendaftar ini, ternyata ada beberapa sekolah itu yang pesertanya terbanyak. Pemenang atau
ada yang peserta terbanyak kita berikan juga penghargaan. Oh gitu. Kemudian ada peserta terjauh kita berikan juga Oh iya. penghargaan. Bahkan yang juara umum adalah peserta yang paling banyak menang dari satu sekolah. Oh gitu. Itu piala bergilir tadi gunanya itu. Piala bergilir itu. Oh, kebetulan gitu. Kemarin itu ya yang mendapatkan SMA 1 Sungai Penuh. Saya dapat 3 juara 1, kemudian ada 2 juara 2, kemudian 1 juara 3. Oh gitu. Nah, yang lain tuh hampir merata lah dapat juara. SMA, MA juga. Tapi ternyata SMA 1 lebih banyak dapat. Itu kelas berapa kemarin, Pak? Rata-rata kelas 11 dengan kelas 12. Jadi memang dan semua peserta ini kan kita berikan voucher gratis masuk kuliah. Oh gitu. Ya, jadi dalam artian gimana, Pak? Jadi kalau mereka mendaftar kuliah ke IAIN Kerinci, mereka tidak perlu lagi bayar uang pendaftaran. Oh gitu. Kalau lolos, Pak ya? Kalau lolos. Nah, kalau dia mendaftar kan ada tes, Pak ya? Ada tes, lolos dia tanpa mendaftar itu tanpa bayar. Atas nama atau voucher itu bisa dipindah tangan kan, Pak? Boleh saja. Oh gitu. Nah, kalau mereka merasa tidak tidak ingin ke sini katakan dia berikan kepada temannya atau gitu. Kepada keluarga silakan. Oh gitu. Yang penting yang punya voucher berhak untuk mendaftar gratis. Tapi yang juara itu jelas gratis kuliah selama 4 tahun. Luar biasa. Ini upaya kampus untuk menuai bibit baru, Pak ya. Jadi kita promosikan IAIN ini ke khalayak masyarakat bahwa IAIN Kerinci ini ada untuk masyarakat. Benar. Dan siap berbagi, berberi dan juga maju dengan masyarakat juga. Makanya dengan slogan yang Kerinci progresif, kampus puncak ilmu pengetahuan kan itu maksudnya. Iya benar. Jadi kita rekrut lah orang-orang berprestasi. Bibit-bibit unggul di bahkan di samping itu di tingkat sekolah itu kita juga promosikan bahwa yang juara 1, 2, 3 di sekolah itu gratis kuliahnya yang Kerinci. Oh gitu, Pak? Ya. Termasuk mereka yang aktif di organisasi OSIS, OSIM. Itu silakan mendaftar ke IAIN Kerinci. Itu buktinya ditunjukkan dengan bukti sebagai juara. Oh gitu. Jadi nilai rapor mungkin. Karena organisasi tadi. Organisasi berarti bukti penunjukan dia sebagai ketua organisasi itu. Mendaftar ke IAIN Kerinci akan bebas fakultas yang beasiswa itu, Pak. Bebas jurusan. Mau gitu. Pilih jurusan yang mana saja. Oh iya. Ya. Tapi tetap ikut tes atau memang melenggang masuk aja gitu, Pak? Untuk ikut tesnya ada yang memang ada prosedur tes, ada yang melenggang masuk. Oh iya benar, Pak. Ya. Yang melenggang masuk ini gimana kategorinya, Pak? Ya berarti daftarnya dari UM. Ya tetap mendaftar, tapi tesnya hanya formalitas, tapi nama mereka sudah tercatat. Oh gitu. Ya. Bagi yang menang atau gimana, Pak? Yang juara tadi. Yang juara umum. Ya. Yang juara 1, 2, 3. Juara 1, 2, 3 bisa melenggang masuk aja gitu, Pak, tanpa tes berarti, Pak ya. Wah, aduh luar biasa itu, Pak. Ini kan hasil rapat pimpinan. Nah, jadi di-share ke kami. Nah, kebetulan Aspak ini kan berlanjut karena dia dilaksanakan di akhir tahun, mulai dari November Desember. Oh gitu. Berarti event tahunan, Pak ya? Akan jadi rutin. Ya, jadi kita usulkan ini menjadi agenda rutinnya kampus dalam rangka promosi dan sosialisasi. Dan itu akan berbarengan dengan Expo IAIN Kerinci. Mungkin ya berlanjut ke sana nantinya. Oh gitu. Akan selalu atau bisa jadi tidak? Atau kalau selalu atau tidaknya mungkin masih fleksibel waktu. Oh gitu. Karena melihat agenda-agenda kegiatan kampus kita. Ini kebetulan kemarin 2021 dia berlanjut karena berbarengan waktunya. Aspak selesai di pertengahan Desember. Kemudian di awal Januari kita Kementerian Agama itu ada Hari Amal Bakti. Karena HAB itu langsunglah kita buat dalam tema Expo. Oh gitu. Ya. Sekaligus. Berarti Expo ini memang jadi tentatif, Pak ya? Ya. Kalau yang Aspaknya tetap di akhir tahun. Aspak itu sebelum akhir tahun. Sebelum akhir tahun, ya. Sekitar bulan-bulan November. Ya, berarti itu mungkin, sudah. Ya persiapannya 3 bulan lah. Oh gitu. Ya. Sosialisasi gitu, Pak ya. Sosialisasi, promosi dulu, rekrutmen peserta dulu. Dan mungkin ke depan akan kita kembangkan Aspak ini. Makanya sekarang namanya Aspak 1. Oh gitu. Itu tingkat SLTA, SMA saja. Bisa jadi ke depan Aspak ini akan berlanjut di tingkat perguruan tinggi juga. Oh gitu, berarti antar perguruan tinggi gitu, perguruan tinggi. Jadi IAIN yang mengadakan, Pak ya. Ya, IAIN sebagai tuan rumah, kita eventnya nasional dan internasional. Jadi bentuk kapabilitas IAIN Kerinci untuk buat event besar gitu, Pak. Event besar. Oh, luar biasa. Kita punya SDM yang luar biasa sebenarnya, Pak ya. SDM kita cukup. Itu para dewan juri, hakimnya, penanggung jawab lombanya kita pakai semua.
Wah, dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Dan memang mereka cenderung berkualifikasi untuk berapa banyak perlombaan tadi, Pak ya, sebagai tim penilai gitu, Pak. Sangat ahli di bidang itu. Di bidang seni kita ada orangnya. Oh gitu. Di bidang olahraga apalagi bulu tangkis. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti seni ini melebar kemana-mana, Pak ya? Bisa. Mural, Pak. Kemarin itu ada, tapi bukan mural, tapi poster. Oh, poster. Kita buat video. Kalau misalnya poster. Kita buat mural, graffiti gitu, kita punya wadah nggak, Pak? Dinding mana yang bisa kita? Nah, itu kita lihat besok satu dinding tempat kreasi. Oh, bisa. Berarti ada peluang untuk seperti itu, Pak ya? Wah, luar biasa. Pokoknya kita siapkanlah wadah untuk orang berkreasi di kampus. Band juga, Pak ya? Band. Berarti Institut Agama Islam itu tidak mengikat kreativitas sebenarnya, maksudnya itu tidak membatasi banyak kreativitas. Itu gimana, Pak? Oh, tidak. Ini kan sudah level perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu di mana-mana sama. Oh gitu. Cuman bidang ilmunya sudah beragam. Nah, IAIN Kerinci khususnya itu sudah beragam multidisiplin ilmu. Oh gitu. Agama, umum, ada semua. Apalagi kita punya adab, Pak ya. Kita punya fakultas adab yang harusnya di situ seni, Pak ya. Sastra dan lain-lain gitu, Dok ya. Berarti harusnya untuk di bidang seninya akan melebar kemana-mana, Pak ya. Akan melebar kemana-mana. Akan memfasilitasi dan mengcover setiap kapabilitas atau kemampuan kreativitas dari siswa-siswa atau calon mahasiswa nanti gitu, Pak. Ya, dan bukan adab saja kan. Di syariah juga. Syariah itu kan hukum. Oh iya, juga ada kaitannya dengan budaya. Kemudian di tarbiyah pendidikan. Oh gitu, itu ada kaitannya juga dengan unsur kebudayaan dan kemasyarakatan. Wah, menarik nih, nanti ada tembok-tembok yang isinya mural dan grafiti, Pak ya. Atau nanti di tembok itu pakai apa? Yang bahasa Arab itu, Pak? Ya bisa kata-kata apa gitu kan. Mungkin mural bahasa Arab ini, mural bahasa Inggris ini. Oh iya, benar. Bahkan kalau perlu mural bahasa daerah, karena kita perlu juga mengangkat budaya daerah ke tingkat nasional. Berarti IAIN Kerinci tidak menutup diri untuk kreativitas yang katakanlah kontemporer semacam itu, Pak ya. Oh tidak, sangat kita tuntut malah. Sekarang ini kita membuka betul wadah itu kepada semua mahasiswa kita untuk berkreasi. Jadi mural juga enggak kaligrafi aja gitu, Pak ya. Kaligrafi itu salah satu. Salah satu, benar. Nah, bentuk lain kan bisa jadi mural, mungkin karikatur atau apa. Cuma tetap kita kan punya adab dan etika. Oh gitu, benar. Ya, artinya selagi tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu ketentraman dan tidak keluar dari aturan-aturan hukum, kita siap laksanakan. Ya, dan begitu pula untuk yang sport dan akademiknya nanti lebih lebar, Pak ya. Wah, sport itu kemarin itu sebenarnya kita kalau bukan alasan pembatasan protokol kesehatan itu olahraganya itu sampai 5. Wah. Kalau kemarin berapa, Pak? Itu cuma 1. Bulu tangkis. Bulu tangkis dulu. Karena di awal kita menerapkan protokol. Dan itu seru, Pak ya. Sangat apalagi seru. 5, Pak ya. Wah, luar biasa itu. Jadi kalau bahasa anak-anak siswa itu, wah ini adalah perseteruan mereka bersubuyutan terus ini antar SMA itu. Timbang mereka melakukan hal yang tidak benar, Pak ya gitu. Oke. Aspak Expo ini kemarin kebetulan digandeng itu yang menggagas tim panitia Aspak siapa aja, Pak? Ya, panitia Aspak ini kan awalnya pimpinan. Ya dari rektor, wakil rektor. Yang menggagas memang wakil rektor dari 3. Dari wakil rektor 2 dengan kami para wakil dekan bidang kemahasiswaan 4 fakultas kan. Karena ini perdana, Pak ya. Berarti ada yang menginisiasi. Aspak ini menarik gitu. Ya, ini inisiasi itu kebetulan saya dengan Bodek 3, Feby dan Tarbiyah juga dengan Fuad kan. Apa nih event, kita buat event lah gitu. Awalnya mikir untuk mahasiswa, cuman kalau untuk mahasiswa promosinya kurang. Jadi apa, udah kita tarik orang luar. Kalau orang SMA aja lah gitu. Akhirnya SMA semua disambut baik sama ternyata direspon baik oleh pimpinan. Wah bagus ini, oke lah. Akhirnya kita terlaksana, Pak ya. Kita minta dari semua fakultas ada perwakilan sebagai panitia penanggung jawab lomba. Kita laksanakan bersama-sama. Sejauh ini berjalan dengan baik, Pak ya. Alhamdulillah respon, bahkan sebagian besar dari sekolah itu berharap ini berlanjut gitu. Setiap tahun. Ternyata
SMA ini pun memerlukan ajang ini dalam rangka mereka membesarkan nama sekolah mereka gitu lah. Berarti sekaligus Pak ya. Jadi promosi ini promosi bareng-bareng berjamaah. Makanya kita buat moto. Aspak itu ada motonya. Kebersamaan untuk kejayaan. Oh gitu. Bersamaan untuk berarti sama-sama promosi. Iya. Terutama wilayah Sungai Penuh dan Kerinci. Benar-benar. Kerinci dan Sungai Penuh ini punya potensi besar. Baik SDM-nya, SDA-nya jangan ditanya. Nah, sekarang kita buatkan wadahnya di sini dan mereka siap pakai. Benar luar biasa. Dan Yayan Kerinci salah satu institusi yang memfasilitasinya Pak ya. Luar biasa. Memang ide awalnya memang mau akan digabung ke Expo atau kebetulan Expo ini serempak dengan penutupan Aspak? Awalnya tidak digabung. Awalnya sendiri Aspak tutup. Dengan pentas GBR gitu. Tapi karena waktunya di akhir tahun dan kita awal tahun ada agenda Expo dan amal bakti itu, ya sudah gabung sajalah. Makanya final pengumuman juara itu di Expo itu. Oh gitu. Awalnya tidak, sebenarnya tidak sejatinya tidak. Iya, awalnya tidak. Ya, maka mungkin bisa jadi tahun ke depan itu terpisah. Oh gitu. Jadi kita punya 2 event besar jadi. Setiap tahun gitu Pak ya. Atau mungkin 2, 3, 4 dan lain gitu Pak ya, kita punya event Pak ya. Dan tidak hanya dilakukan oleh institusi saja Pak. Ini kan event institusi Pak ya. Iya, institusi. Ya, tidak maksudnya tuh juga dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Bisa. Jadi kampus itu lebih hidup. Iya. Sebenarnya sebelum Aspak ini, setiap fakultas itu sudah membuat event. Jadi ada yang tingkat fakultas, mungkin lewat ormawanya, organisasi mahasiswanya, atau lewat dekanatnya, ada event. Kemudian, tapi itu kan skalanya skala fakultas. Atau skala unit. Kurang tereksposur Pak ya. Artinya terbatas. Nah, ini kita buka ajang akbarnya. Di semua lini. Jadi akhirnya yang akademiknya itu merangkum semua. Jadi fakultas apa yang ada di Yayan Kerinci itu terwakilkan di situ. Seninya juga begitu. Makanya ada lomba azannya juga kita buat. Lomba posternya juga kita buat. Jadi banyak hal ini, malah pop Islami itu. Nyanyi Pak? Nyanyi. Nah, itu dalam 2 model, luring dan daring. Oh iya Pak ya. Siapa yang menang Pak? Yang pop Islami juara 1, yang luring itu SMA 4. SMA 4 Sungai Penuh. Nah, tapi kalau yang daringnya itu dari Merangin, peserta terjauh kita. Luar biasa ya. Berarti kita menjaring banyak bakat dari luar sana. Jadi itu sekarang tuh sedikitnya ada sekitar, kalau yang juara itu kan ada sekitar 30 orang siswa berprestasi di bidangnya masing-masing. Itu kalau mereka masuk ke Yayan Kerinci kuliah tahun depan, sudah mereka akan gratis kuliah. Gratis kuliah. Tinggal meningkatkan prestasi saja. Kualitas saja lagi Pak yang luar biasa. Dan kita sudah punya bibit-bibit unggul 30 orang ini yang siap menjadi duta-duta prestasi mahasiswa gitu. Di Yayan Kerinci Pak? Iya, kalau mereka daftar di Yayan Kerinci. Wah, luar biasa. Ya. Berarti posisi mereka masih di kelas 2 SMA Man gitu ya? Ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. 11-12 Pak ya? Ya, 11-12 ya. Wah, luar biasa ini nih. Ada lagi Pak, harapan ke depan gimana Pak? Jadi ya kita berharap ke depan Aspak ini kita perluas, kita perbesar agendanya dan persiapannya lebih jauh hari. Lebih padat Pak ya? Ya, agar bisa merekrut lebih banyak. Benar. Artinya kita mentarget ke depan bangsa pasar mahasiswa ke Yayan Kerinci ini kan paling kurang 1.000 sampai 1.000 lebih. Kalau bisa kita merekrut peserta 1.000. Oh gitu. Sehingga nanti mereka yang jadi peserta ini otomatis akan menjadi mahasiswa kita. Yayan Kerinci siap pada dasarnya Pak ya? Siap. Nah, dengan event apapun siap. Itu kemarin itu ada sekitar 15 mata lomba sebenarnya. Cuman kita kurangi karena waktu, kemudian situasi dan kondisi. Sekarang itu benar. Ya, makanya dijadikan 9. Nah, ini bisa jadi nanti sampai 15 lomba. Jadi udah sama levelnya kayak pekan kalau di olahraga pekan olahraga nasional gitu. Nah, tapi ini eventnya kampus gitu. Hambatan ada nggak Pak selama proses pelaksanaan kemarin yang bisa jadi evaluasi mungkin ke depan itu? Ya, tetap ada hambatan. Pertama waktu Pak ya. Ya, kita sangat terbatas dengan waktu. Jadi makanya perlu persiapannya lebih jauh hari dan pelaksanaan itu kalau bisa lebih maju. Tidak di Desember itu ada hambatannya. Terlalu mepet gitu Pak ya. Pertama siswa itu ujian, kemudian ada agenda-agenda sekolah sehingga mereka itu
agak terhambat sedikit untuk ikut semua lomba. Nah, yang kedua hambatannya adalah di anggaran otomatis ya. Oh gitu ya. Masih terbatas. Iya, ya kita kan masih dalam masa progres. Oh ya, belum lagi refocusing kemarin Pak. Ya, karena refocusing ini jadi pusing. Itu anggaran kemarin tuh anggaran cabutan kita itu. Ya, tapi alhamdulillah tercover semua. Yang penting kegiatan terlaksana gitu dulu Pak ya. Alhamdulillah. Bahkan sudah lumayan viral gitu loh. Artinya di Kerinci ada apa? Ada aspak. Dan panitia absolut Pak ya. Solid ya. Luar biasa. Saya memang apresiasi betul tim panitia aspak ini. Dengan semua hambatan terbatasan tadi gitu Pak ya. Orang-orang produktif, mereka SDM kita dan di tangan mereka lah kesuksesan ini sebenarnya. Alhamdulillah. Dan yang paling penting itu support pimpinan ini. Pimpinan kita luar biasa sekarang. Itu memang bagaimana memajukan YN Kerinci ini memang mereka support ini. Luar biasa. Expo ini Pak, satu lagi Pak ya. Iya. Expo ini sudah berapa lama berjalan atau pernah berapa tahun putus jalan lagi atau gimana Pak? Sebenarnya hampir setiap tahun kita tuh kan ada expo. Soalnya pernah kemarin dengar kan kalau expo itu sebenarnya event tahunan. Ya. Tapi beberapa tahun kemarin mungkin karena Covid kan Pak ya, emang modelnya ditukar. Oh gitu. Nah, jadi sebelumnya kadang expo tuh sifatnya hanya daring saja, kemudian hanya sosialisasi saja. Tidak harus event besar akbar seperti yang kemarin itu gitu. Memang ya itu tadi karena ada aspak yang sudah jor-joran itu, akhirnya sudahlah di awalnya hub ini, awalnya kan hub saja itu. Wah ini tanggung-tanggungan kita, sudahlah kita ekspokan sajalah hub ini. Makanya door prize-nya, hadiahnya gila-gila. Tahun depan akan berubah lagi formatnya atau tetap yang meriah seperti kemarin Pak? Yang jelas akan lebih meriah. Meriah. Nah, cuman formatnya seperti apa? nanti akan kita silakan ditunggu lah tanggal mainnya nanti. Siap. Oke, ada pesan-pesan nggak Pak buat calon-calon mahasiswa dan IAIN Kerinci? Apa yang bisa kita sampaikan dari IAIN Kerinci? Ya, jadi buat adik-adik siswa yang sekarang masih di tingkat aliyah, bergabunglah ke IAIN Kerinci. Insya Allah ini pilihan tepat. Segala jenis bidang ilmu baik umum agama tersedia. Kita fasilitasi. Fasilitasi. Dan IAIN Kerinci sekarang ini sudah jauh menjadi targetnya untuk menjadi puncak ilmu pengetahuan. Pilihan tepat untuk IAIN Kerinci. Dan kepada adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang duduk di semester 2, 4, 6, nah, silakan kembangkan bakat Anda selama Anda menjadi mahasiswa di sini. Insyaallah IAIN Kerinci siap memfasilitasi semua kreasi yang Anda bisa. Targetkan diri Anda adalah orang-orang berprestasi. Melalui IAIN Kerinci Anda akan sukses menjadi seorang yang berguna di masyarakat. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Oke, terima kasih waktunya Pak Ridho. Kita diskusi santai di sini. Sekalian memberikan informasi juga sama masyarakat di luar, kawan-kawan kita siswa SMA yang lain supaya bahwa IAIN Kerinci ini kita punya sumber daya yang luar biasa Pak ya. Kita fasilitasi semuanya di situ, kita cover kreativitas, bidang akademik maupun juga sportnya Pak tadi Pak ya. Seni dan olahraga. Dan itu juga. Entitas 3 itu entitas dari IAIN Kerinci sebenarnya Pak ya. Kita wujudkan itu semua. Oke. Sahabat-sahabat Pogrip semua, itulah bincang kita sama Pak Ridho hari ini di podcast IAIN Kerinci. Saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan IAIN Kerinci ke depan akan lebih jaya, maju, progresif dan benar-benar menjadi puncak ilmu pengetahuan di kampus, khususnya di Sungai Penuh dan Kerinci sekitarnya. Oke, saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain hari.